klasifikasi bahasa terdapat 4 klasifikasi bahasa yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada klasifikasi genetis. Klasifikasi genetis disebut juga klasifikasi genealogis, dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa-bahasa. Bahasa-bahasa itu artinya suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Yang kedua yaitu bahasa tipologis. Klasifikasi tipologis dilakukan berdasarkan kesamaan tipe atau tipe-tipe yang terdapat pada sejumlah bahasa. Tipe ini merupakan unsur-unsur yang dapat timbul berulang-ulang dalam suatu bahasa. Oleh karena itu, klasifikasi tipologi dapat dilakukan pada semua tataran bahasa. Maka karena itu pula, klasifikasi ini menjadi bersifat arbitrate karena tidak terikat pada tipe tertentu, melainkan bebas menggunakan tipe mana saja. Yang ketiga ada klasifikasi area. Klasifikasi area dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara yang satu dengan bahasa yang lain di dalam suatu area atau wilayah tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak. Yang keempat yaitu klasifikasi sosiolinguistik. Historitas berkenan dengan sejarah perkembangan bahasa atau sejarah pemakaian bahasa itu. Klasifikasi sosiolinguistik ini bukan satu-satunya klasifikasi sosiolinguistik, sebab kita dapat mempersoalkan bagaimana misalnya keadaan atau status bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan di beberapa negara-negara di kawasan Asia yang begitu kompleks. Baiklah, selanjutnya bahasa tulis. Pengertian bahasa tulis. Bahasa tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan sebagai unsur dasarnya. Bahasa tulis merupakan salah satu media perantara untuk menyampaikan ide-ide, gagasan, pemikiran, atau perasaan penulis kepada pembaca. Bahasa tulis biasanya digunakan untuk menulis surat, majalah, koran, dan media tulis lainnya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa tulis juga digunakan untuk kegiatan menulis. Yaitu selanjutnya penggunaan bahasa tulis. Bahasa tulis tentu memiliki kaidah, pedoman, serta teknik dalam praktik kegiatan tulis menulis. Hal ini bertujuan agar maksud dan tujuan dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca sehingga memiliki pemahaman yang sama. Aksara adalah huruf atau abjad atau bahasa Arab yang dimengerti sebagai lambang bunyi atau fonem. Sedangkan bunyi itu sendiri adalah lambang pengertian yang menurut catatan sejarah secara garis besar terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, piktografik. Piktografik antara lain aksara hieroglif Mesir serta Tiongkok purba. Yang kedua, ideografik. Ideografik antara lain aksara Tiongkok masa kemudian yang hasil goresannya tidak lagi dilihat melukiskan benda-benda konkret. Kemudian yang ketiga, silabik. Silabik antara lain menggambarkan suku-suku kata seperti nampak pada aksara Dewanagari atau Pranagari serta Pallawa Jawa, Arab, katakana, dan hiragana Jepang. Kemudian yang keempat, fonetik. Fonetik antara lain aksara Latin Yunani Kirilik atau Rusia dan Gotik atau Jerman. Kemudian ejaan. Ejaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata-kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan adalah cara dalam menuliskan kata atau kalimat dengan benar dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang benar.
Kemudian fungsi ejaan yang pertama yaitu sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Yang kedua, membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Kemudian, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Kemudian, terdapat juga penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Kemudian terdapat penulisan ejaan dan contohnya. Yang pertama, huruf abjad. Dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf abjad yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Kemudian yang kedua, huruf vokal. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 huruf vokal yang diantaranya adalah A, I, U, E, dan O. Kemudian yang ketiga, huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 21 huruf konsonan, yaitu diantaranya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Kecuali 5 huruf vokal tersebut ya.